luar biasa. Ya, betul. Waktu yang lalu Paskah, saudara masih ingat pesan itu? Saya bukakan tentang Paskah dan kondisi dunia saat ini. Apapun keadaan dunia, dia nggak bisa merampas apa yang firman janjikan buat saudara. Minggu lalu saudara dapat makanan lagi. Wow, satu yang mengajar kita kembali tentang bagaimana kita memilih menjadi teladan. Lalu salah satu statement terbesarnya itu, yang keluar dari kita cuma bersyukur, bukan keluhan. Masalah tetap ada dong selama kita masih hidup. Gitu. Nah, saya cuma mau bilang, menegaskan kembali bahwa zaman di mana sekarang kita hidup, saudara perlu baca. Kalau saya ingat pengajaran saya belasan puluhan tahun lalu tentang God's timetable atau agendanya Tuhan. Semua saudara punya agenda kerja. Saudara punya. Ya, apa yang mau saudara buat sampai bulan depan, sampai tahun depan, saudara, semua kita punya agenda. Tapi mari sadar, Tuhan punya agenda. Begitu. Itu yang dibilang God's timetable. Nah, hari ini kita sedang hidup menggenapi agenda Tuhan satu demi satu. Nah, kita bilang aja akhir zaman kira-kira gitu. Nah, dalam menjalani hidup di zaman ini, ada berbagai macam angin pengajaran. Dari yang benar sampai yang gak benar. Yang menentang firman Tuhan. Yang menentang nilai-nilai kekristenan. Muncul di zaman ini. Kita sedang hidup di zaman ini. Di zaman seperti ini. Tapi ini bukan permulaan. Sudah mulai dari dulu. Yang lalu saya jelasin tentang pemusnahan dunia ini oleh air bah. Kenapa? Karena dosa manusia memuncak. Nah, tapi Alkitab mengatakan seperti zaman Nuh tentang hari ini. Berarti terulang kembali. Standarnya nggak bisa diukur. Bisa lebih parah. Bisa. Nah, tapi kayak tadi. Coba. Di tengah semua kayak gini. Karena kamu hidup dan mengalami dia. Kamu bisa bilang. Di tengah gelombang badai hidup ini. Kamu bisa ngomong buat dirimu. It is well. Ya. Saya lupa 2 minggu mungkin. Saya nonton satu revival di Amerika. Ini perempuan yang begitu dengan Tuhan, begitu dia menginjil di jalan-jalan. Wow, menggemparkan sekali. Dan saudara tahu, yang saya mau tangkap begini, janji Tuhan buat kita semua sama, yaitu di dalam saudara ada kuasa Tuhan. Jadi pegang dong, ambil dong, gunakan dong. Yang dibilang otoritas Tuhan. Apa yang mau saya bagikan tentang apa yang saya dapat? Saya lihat dia usir itu roh jahat. Dia usir setan-setan di orang-orang yang di jalan itu. Enggak berat-berat banget. Dia malah ngancam gini. Pada hitungan ketiga, kamu mesti pergi ya. Itu otoritas. Sekarang seakan-akan neraka dan segala penguasanya sedang hebat banget. Seakan-akan mereka yang sedang berkuasa di dunia ini. Memang keadaannya lagi begitu. Tapi kita seperti lihat, waduh Tuhan kalah. No. Saya perhatiin orang ini, dia bilang, setan sebelum mengutungan ketiga, lu udah mesti pergi ya. Gitu dong. Katakan itu buat musuh-musuh yang datang kepada kamu. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam kamu.
Nah, kalau belum, kamu mesti bertanya, kenapa? Buat apa jadi Kristen? Hanya supaya ada label punya agama gitu. Tema kita Together with Jesus, artinya bersama dengan yang punya kehidupan ini. Penguasa dunia ini dan semuanya. Together with Jesus membawa kita bisa melihat dan mengalami perlindungan yang pasti. Kalau saudara tidak mencari perlindungan dari Tuhan di masa sulit, mungkin kamu pikir di uang, di posisi, di semua harta-hartamu, segala macam, itu sama dengan kita sedang berusaha melindungi diri kita sendiri tanpa Tuhan. Tahu? Kemudian kita berusaha menciptakan persoalan-persoalan yang lebih rumit, yang merumitkan. Karena kita ada coba seakan-akan kita arsitek hidup itu. Kita coba, nanti dulu Tuhan, saya bisa kok. Mungkin bahasanya nggak begitu, tapi tindakan kamu membuktikan seperti itu. Bahwa kita nggak perlu dia. Ya kan? Wow. Ini kehidupan. Waktu orang menyakiti kita, menolak kita, nggak memahami kita, nggak memberi respon. Apa respon saya? Apa respon saudara? Kita protes. Itu kehidupan. Nah, di situ kita mulai bangun pertahanan. Mau coba melindungi diri sendiri. Yang saya pengen saudara ngerti. Tahu enggak? Sadar enggak? Bahwa saya, saudara, bukan orang yang mampu untuk melindungi diri sendiri. Tanpa Tuhan. Tapi kita berpikir seolah-olah kita mampu. Kira-kira gitu. Ini kondisi sekarang. Semua yang terjadi. Kita semua saksi hidup, menonton, melihat apa aja. Tinggal berapa banyak yang saudara cerna. Sebagai gembala, saya mengajar firman. Tapi dengar, dalam keterbatasan waktu. Kenapa? Cuman hari Minggu, 1 jam, kurang lagi. Ibadah kita 1,5 jam atau 2 jam mungkin. Tapi yang saya ngajar dalam keterbatasan waktu. Seminggu sekali. Kalau saudara datang di sini dengar firman, kamu kayak baterai yang dicas. Wah, tapi waktu kamu keluar, berapa lama dia bertahan setelah ibadah ini? Sampai besok, 2 hari, 3 hari. Kalau kamu sendiri nggak cas kembali, kalau kamu sendiri nggak benar-benar mengejar, kamu sendiri nggak benar-benar pilih mana yang prioritas. Siapa yang cas kita di luar kehidupan dunia ini? Saya cuma seminggu sekali, terbatas. Dan ini yang saya mau bilang, saya tidak bisa kontrol pertumbuhan kamu. Nggak bisa. Saya nggak bisa mengubah kamu, saya siapa? Saya nggak bisa kontrol, saya nggak hidup dengan kamu. Tapi setelah ibadah ini, semua yang di luar itu, yang kamu izinkan, dia yang kontrol kamu. Kenapa? Itu pilihan, itu kehendak bebasmu. Yang lalu saya jelasin, Tuhan pernah memusnahkan bumi ini dengan air bah. Lalu dia berjanji yang disebut Noah Covenant, perjanjian Nuh. Tahu nggak Nuh itu sebenarnya Adam kedua, karena manusia habis dari Adam sampai Nuh habis.
baru manusia baru lagi. Apa janji Tuhan? Saya tidak akan menghukum bumi lagi. Nah berarti akhir zaman ini, saya ulang lagi apa yang saya sampaikan lalu. Kita tidak dihukum karena murkanya Tuhan. Tapi manusia akan musnah oleh kehendak bebas. Manusia musnah. Jangan nyalakan Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tuhan tidak jorokin kamu ke neraka gitu. No. Pilihan kita. Pilihan kita. Wow. Coba lihat itu. Saudara, pilihan kehendak bebas kita. Apakah kamu mau mendengar, bertumbuh, atau kamu ikuti pelajaran yang lain? Saya juga nggak bisa cegah itu. Pulang dari sini, saudara mulai, dan ini medianya atau sosial media. Dia beri kamu semua informasi yang benar, informasi yang buruk, dan dengar tanpa batas, tanpa filter. Bayangin. Kepada siapa saja di segala usia tanpa batas waktu. Kamu dengar saya 40 menit. Kamu 24 jam lihat itu semua. Besok masih tambah, besok lihat yang lain. Nggak bisa. Kita nggak bisa bilang. Jadi lihat itu. Pikirin baik-baik, analisa itu. Nah, saya mau ingetin diri saya ingetin semua yang berkhotbah, semua yang mengajar, gembala-gembala KC, saya mau ingetin. Akan tiba waktunya, saya juga harus berdiri di depan dia untuk mempertanggungjawabkan semua yang saya ajar. Nggak mudah, hebat dia khotbah, nanti dulu. Akan tiba waktunya, hai pengkhotbah, kamu akan berdiri dan mempertanggungjawabkan pengajaran kamu di depan dia yang tidak bisa salah. Karena umat selalu korban dari pengajaran. Itu dia. Begitu banyak apa yang saya bisa bilang, apa yang saya bagi. Bukan karena awalnya di gereja, tapi perjalanan hidup, perjalanan panjang, pencarian-pencarian saya. Sehingga menemukan semua apa yang saya bisa bagi buat saudara. Wow. Sering duduk. Mesti mengaku dengan Tuhan. Tuhan, di sisi ini saya pernah salah ngajar Tuhan. Ampuni. Sekarang banyak banget pengajaran. Banyak banget. Jadi saudara-saudara, mari. Para gembala-gembala, para pengajar. Concern, terus lihat, uji lagi, riset lagi. Apa yang kita akan bagi dengan orang. Sebab pengajaran banyak banget. Macam-macam. Banyak banget. Nah Alkitab menasehati kita. Kayak tadi saya suka banget. Saya nggak janjian. Cuman itulah. Kalau connected ya, kalau roh. Wah, it is well. Alkitab ajarnya begitu. Surrender. Menyerah bukan putus asa saudara. Menyerah gini. Ada yang lebih hebat. Ada yang lebih berkuasa. Yang bisa menentukan hidup saya. Kepada dia saya mau menyerah. Itu menyerah. Itu surrender. Itu yang Alkitab ajarkan. Gitu. Yang lalu saya bilang. Bukan duit. Itu bagian dari pengajaran-pengajaran yang gak sempurna itu. Makanya saya bilang, rajin ibadah ya, pelayanan ya, kasih persembahan ya. Kan itu di gereja. Seakan-akan itu satu transaksi di mana Tuhan akan sayang sama. No. Dia mati begitu mahal, dia bangkit, dia naik ke sorga. Untuk satu hal, dia mau kamu kasih the whole life, seluruh hidupmu. Persembahkan hidupmu buat dia. Karena dia akan pakai setiap kamu menurut apa yang dia sudah tahu tentang setiap kamu. Kecil uang. Tapi pengajaran bisa belok dikit aja. Jadi saudara ganti itu dengan uang.
Gak apa-apa gak ke gereja, titip ya perpuluhan. Nah nanti dulu, kamu mungkin gak salah. Kamu korban juga dari pengajaran. Kamu korban juga. Gitu. Tuhan gak butuh uang, pekerjaan Tuhan butuh uang. Jadi kalau kamu ngerti, oh saya mensupport pekerjaan Tuhan. Bukan saya sedang nyogok Tuhan. Nah itu lebih banyak dan lebih, kalau kamu kasih hidupmu, kamu akan ngerti. Kamu akan ngerti. Hidup kamu yang mahal, yang Tuhan mau. Karena dia mau buat kamu seperti tanda ajaib. Untuk dunia bisa nonton itu. Itu dia. Matius 11 ayat 28. Ya. Saya singgung itu. Dia bilang, marilah kepadaku. Ini panggilan. Panggilan keintiman. Tuhan yang romantik. Tuhan yang lembut. Tuhan yang mesra. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu. Dia nggak bilang ini mana yang paling kaya di sini mah. Enggak. Dia yang punya. Kamu bikin daun aja nggak bisa. Dia yang panggil. Semua yang letih lesu dan berat. Lihat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan bisa terjemahkan ini lebih kaya dari apa yang saya ngomong. Untuk setiap kamu. Kamu bisa dapat apa itu kelegaan? Bisa. Kamu bisa dapat banyak banget. Luar biasa. Ini yang saya bilang. Arti berikut dari surrender itu kayak gini. Rest. Di tengah gelombang, di tengah segala tantangan. Tuhan bilang gini. Karena dia Tuhan, karena dia penguasa. Dia panggil kamu rest. Istirahat. Kasarnya gini, sini. Kalau dia papa mau, papa bilang gini, sini papa yang maju. Kamu tinggal aja. Keren gak? Kamu masih ingat yang saya bilang kemarin tentang cook? Bayangin binatang aja. Mesti dipikirin bagaimana supaya sapi yang satu tidak luka. Jadi cook itu diukur, disesuaikan dengan masing-masing dua sapi ini. Jadi gak bisa bikin kaku gitu. Dia mesti yang di sapi ini mungkin lebih tipis atau beratnya segini. Sapi yang satu segini. Kenapa? Karena dua-dua punya tugas membajak. Jadi nggak boleh ada yang luka. Jadi harus diukur cooknya benar sehingga mereka jalan. Makanya dibilang cook itu ringan dan enak. Pikirin, untuk binatang aja dipikirin dia nggak boleh sakit. Gimana kamu yang manusia yang ciptaan Tuhan? Kemarin saya jelasin, cook itu dua sapi. Nah waktu Yesus bilang, cook yang kupasang. Siapa sapi di sebelahnya? Yesus. Makanya dibilang enak dan ringan. Waktu kamu mulai kesakitan, bisa jadi kamu mau jalan sendiri. Kamu gak butuh dia. Wow. Surrender. Efesus 5. Ya. Ini nasihat Alkitab. Alkitab bilang mari supaya kita hidup selalu dipimpin penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5:15 ya. Dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Artinya teliti. Bagaimana kamu hidup? Ini bukan untuk kamu, untuk saya dulu. Jangan cuma asal ngomong. Janganlah seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ini yang saya bilang, kita ada dalam God's timetable. Ini waktu yang ada, pergunakan. Gitu. Siapa tahu ini dekade yang menentukan buat kita. Gitu. Hari-hari ini adalah jahat. Kata jahat ternyata satu tekanan yang berakumulasi seperti kepungan terhadap sebuah kota. Ini. Jadi si kunyuk itu, nah gitu ya.
dia tuh udah tahu nasibnya kan, gitu. Jadi setan ini sedang berusaha, dia berakumulasi, dia mau kepung semua orang. Tapi nanti dulu, dia nggak punya apa-apa. Kamu mesti tahu itu. Jangan bikin, kalau saya bilang setan nggak ada, itu goblok. Tapi jangan bikin setan penting, lebih goblok lagi. Kamu punya otoritas. Ikutin aja tadi, setan, gue hitung sampai 3 ya. Nah, pergi loh. Nah, gitu. Oh. Mazmur 59. Wow. Ini kayak tadi saudara bilang it is well. Saya mau ini kayak deklarasi kamu tiap hari kalau bangun. Mazmur 59 ayat 17. Lihat. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Weh, keren gak? Nyanyi bukan buat Tuhan dihibur, enggak. Buat kehidupan itu denger. Ini deklarasi. Si kunyuk mesti denger. Lihat, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Wow, sebab engkau telah menjadi kota bentengku. Lihat itu, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Wih, ini kalau bisa bukan cuma bacaan. Ini harus jadi kenyataan dalam hidup kita yang kamu deklarasikan tiap hari. Ini dia. Buka jendela pagi-pagi, kopi siap. Welcome problem, sadame. Sulama beta tunggu ke sini, gitu. Kayak jangan dia yang nakutin kamu ancam dia duluan. Tentu ada alasan kenapa dia kota benteng kamu. Dia nggak mungkin kerbau aja nggak dilukain, apalagi kamu anaknya. Lihat itu. Wow. Coba, jadi bukan bawa list ngomong sama Tuhan tuh bukan bawa daftar kebutuhan. Jadi seakan-akan Tuhan udah tahu, kamu mesti bantu Tuhan ngasih tahu. Itu yang salah. Dia udah tahu sebelum kamu minta. Bangun tuh kata apa tuh? Dialog batin itu bahasa kalbu. Itu lebih jujur daripada apapun. Coba diam aja. Izinkan batinmu berkomunikasi. Sudah, kalau nggak ada langsung ada firman apa yang kamu ingat? Omongin. Katakan. Keluar dari mulut. Wow. Nah mari kita lanjutkan. Masuk lebih dalam dikit. Ini yang saya bilang kita masuk dalam dekade ini. Ini mesti jadi keputusan. Ini mesti jadi satu kekayaan pengenalan kita masing-masing secara individu akan Tuhan. Tuhan yang ciptakan kamu. Gitu. Oke, Wahyu 4 ayat 1. Nah, sebelum saya baca sejarahnya gini, nggak ada orang lain di pulau itu, cuman satu Yohanes. Nggak ada ibadah. Nggak ada. Dibuang, artinya gini, ini gila, ini kayak hukuman mati. Dibuang, bayangin. Di pulau itu. Lihat, kemudian aku melihat. Yohanes yang sedih itu, yang lagi dibuang, aku melihat. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Kamu bayangin? Kalau Tuhan dengan kamu dibuang, kamu bisa lihat sorga di tempat kamu dibuang. Kamu bisa lihat hal-hal yang orang lain gak lihat di tempat kamu sedang dibuang, ditindas. Ini dia. Ini yang buat perbedaan. Pintu terbuka di sorga. Terus gini, suara yang dahulu telah ku dengar, artinya dia pernah dengar dong. Waktu masih dengan Yesus ngobrol, dia kenal suaranya. Yang dulu telah ku dengar berkata kepadaku. Dia dengar lagi.
Tapi lihat perubahannya dengan suaranya. Seperti bunyi sangkakala. Wow. Mungkin dulu ngomongnya Yohanes. Sekarang kalimatnya sama. Tapi di sini kebetulan. Seperti bunyi sangkakala. Ini bukan marah. Bukan hukuman. Terus dia bilang gini. Naiklah kemari. Wah. Keren gak? Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu. Apa kabar buat saudara dan saya hari ini? Mungkin kamu ada dalam terjemahan pembuangan itu. Terjemahan. Dibuang dari apalah, komunitas lah. Ada yang gak suka kamu lah. Terserah. Karena kamu benar ya. Bukan karena kamu jahat. Jangan. Dalam keadaan seperti gak ada yang memihak. Kamu akan dengar. Dia kasih, kamu gak lihat. Dan dia kasih lihat yang kamu gak bisa lihat. Nah itu dia. Wah, naiklah kemari. Saudara, ini bukan visi nanti 3 jam lagi terjadi. Atau 3 tahun lagi. Enggak. Ini yang saya bilang satu jarak ruang kosong waktu itu. Kapan? Gak tahu. Makanya Yohanes nulis surat-surat ini. Yang dia lihat ini dia tulis. Dia bagi ke jemaat-jemaat yang dipercayakan dulu waktu dia gembalakan itu. Ini satu ungkapan masa depan ini. Wow. Teksnya dibuka dengan kemudian daripada itu. Apa artinya? Artinya gini, ada bagian pertama dong. Kalau ada kata kemudian, berarti ada bagian pertama, kedua, ketiga. Itu kemudian daripada itu. Wow. Lalu apa? Masih ayat 1 nih. Yohanes dibawa masuk dan melihat sesuatu yang lain yang dia belum pernah lihat. Masih ayat 1 tadi. Suaranya wow. Ajakan pertama gini. Naiklah kemari. Apa itu? Dalam konteks itu, dalam konteksnya Yohanes dipanggil memasuki satu dimensi di luar persepsi manusia. Tuhan yang sama mau buat itu buat saudara. Pintu terbuka. Mungkin kamu dalam keadaan tegang, ditekan, sulit, terluka. Kamu mau cari jalan keluar. Jangan cari kemana-mana. Waktu firman bilang pintu terbuka. Ini pintu masuk bukan pintu keluar. Mari. Pintu masuk, bukan pintu keluar. Pintu masuk kemana? Pintu masuk ke hadiratnya. Pintu masuk ke ruang tahta Allah. Kalau Tuhan itu sangat pribadi dengan kamu, dalam keadaan dibuang, tertekan dan sulit, ada pintu buat kamu. Gak usah tanya pendeta, gak usah. Gak usah. Saya kepengen kamu punya dasar pijak sehingga kamu gak dipengaruhi oleh media. Oh bagus, media juga meruntuhkan tembok roh. Pengajaran bagus ada di situ. Takutnya dasar pijak kamu salah, kamu tergeser, terpengaruh dengan macam-macam ajaran itu. Makanya saya bilang dari depan, saya nggak bisa kontrol pertumbuhan kamu. Kamu yang pilih. Gitu. Yohanes masuk dan dia ada dalam keadaan yang serba berbeda. Jaminan dari panggilan ini bahwa hadiratnya akan membuat semuanya keadaan berbeda. Mungkin gak? Bagaimana lu bisa bilang it is well with my soul?
tenanglah jiwaku di tengah keadaan gak enak. Kalau bukan Tuhan ada dalam kamu. Gak mungkin kan? Nah, disinilah dunia menonton. Dunia lihat kamu. Ada apa sih dengan orang ini? Itu. Wow. Nah, inilah pintu masuk untuk kita semua. Seperti Yohanes dibawa ke satu titik di masa depan. Pintu masuk itu saya bilang satu panggilan untuk menyaksikan hal-hal yang jauh yang akan terjadi. Memang benar kok. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang begini. Ada satu firman. Ini saya diskusi ngobrol-ngobrol sama John berapa hari lalu. Tentang ya apa yang terjadilah dalam hidup ini. Muncul firman. 1 Petrus. Kalau orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Bayangin. Apalagi mereka. Lihat. Wah, itu saya duduk. Tuhan. Iya. Gitu. Tapi saya kembali lagi ke Wahyu ini. Lihat, Yesus berusaha menarik perhatian kita. Gini, suaranya seperti bunyi sangkakala. Ini sangat akrab dengan bangsa Yahudi. Pada masa itu pribadi si Yohanes. Apa sangkakala? Dalam kitab Bilangan sangkakala itu punya 3 tanda, itu sangkakala. Sangkakala tuh kayak pesan gitu. Luar biasa. Suara menggelegar sangkakala. Suara itu Tuhan seperti mau tarik perhatian Yohanes. Jadi kalau dia ngomong biasa, dia mesti pakai suara yang beda, yang akrab. Kayak tiupan sangkakala. Nah, hari ini saudara dan saya pun bisa ngalamin itu. Karena kita anak-anaknya. Lihat itu. Kita Israel rohani. Luar biasa. Anak-anaknya. Jadi banyak. Dia kasih tahu untuk dapat perhatian saudara. Kadang-kadang berbeda langsung suaranya. Hanya untuk dapat perhatian saudara karena kamu anaknya. Kadang-kadang papa perlu ngomong dengan nada yang lain. Mama ngomong dengan nada yang lain. Kenapa? Karena kamu anaknya. Oh, ini gak biasa nih kayak gini. Nah, kira-kira gitu. Nah, kita Bilangan tuh ada 3 arti dari sangkakala. Pertama, panggilan. Itu kayak pengumuman untuk berkumpul. Ada aturannya, ada 9 nada pendek itu yang bang staccato, gitu. Nah, tapi bukan itu yang saya mau jelasin, cuman kasih selewat aja. Jadi kalau orang Israel dengar tiupan itu, mereka langsung tahu, oh ini panggilan untuk berkumpul. Tanda yang kedua ada ini, panggilan untuk berperang. Bunyinya kayak apa? Nanti pelajarannya aja sendiri. Jadi begitu mereka dengar, wih perang nih, perang. Yang ketiga, panggilan untuk celebrate, perayaan. Jadi bunga rasul, celebrate. Mari kita rayakan. Itu. Nah kali ini, tanda yang tadi buat 2 juta orang, sekarang cuma buat Yohanes pribadi. Itu Tuhan. Dia sangat personal, dia sangat pribadi dengan cara yang kamu bisa ngerti. Itu komunikasi Tuhan dengan kamu. Jadi kalau Tuhan bilang gini, belajarlah daripadaku. Tuhan beda sama dosen-dosen, sama bapak gembala, sama pengajar-pengajar teologi, beda. Nah, kalau saya itu satu arah. Harus ngerti ya, Tuhan enggak gitu. Kamu buta huruf pun, lu nggak sekolah juga, lu ngerti. Karena yang ngajar Tuhan. Ngerti nggak? Indah Tuhan itu. Wow. Jadi kata perhatian itu sangkakala tuh. Behold. Itu tertulis 24 kali. Bayangin.
Artinya Tuhan pakai cara yang istimewa supaya saudara dan saya jangan perhatiannya ke dunia ini. Dengar nih, ada panggilan yang lain nih. Nah, baru ayat 1 itu. Ayat 2. Wahyu 4 ayat 2. Segera, wah lihat, aku dikuasai oleh, nah ini Tuhan. Bukan panggil suruh-suruh, dia mesti lengkapin kamu, dia mesti kasih kamu Roh Kudus, dia mesti kuasain kamu. Kekuatan kamu nggak bisa, nggak bisa. Itu Tuhan yang saya layani, itu Tuhan yang saya percaya. Jadi kamu, aduh, kalau pakai akal nggak mau, memang nggak mampu. Kalau mampu kamu akan tepuk dada, saya bisa. Justru dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kamu akan bilang, itu dia. Wih lu hebat tuh, itu dia. Nah itu maksudnya. Oleh Roh. Lihatlah. Untuk lihat aja yang dunia gak bisa kasih, perlu Roh Kudus. Gak bisa pakai apapun kemampuan mau. Apa yang dilihat? Sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang. Wow. Kata terdiri ternyata gini. Satu yang terbangun kokoh, tidak bisa digoyangkan oleh apapun. Tuhan bawa kamu kepada satu sumber yang tidak bisa digoyangkan oleh apapun. Kerajaan-kerajaan dunia akan digoncangkan. Tapi kamu tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lihat, itu janji luar biasa buat kamu. Wow, apa itu? Apa itu? Keteguhan. Keteguhan apa? Keteguhan hidup kamu. Keamanan hidup kamu. Tuhan bawa kamu, dia kasih lihat. Ini. Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Jangan pegang yang lain dong. Filsafat kek, apa kek, jangan dong. Selama-lamanya. Lalu tadi ayat 2. Lihat ayat 3. Wow. Dia yang duduk di takhta menampakkan, ya, nampaknya bagaikan permata yaspis, permata sardis. Satu pelangi melingkupi takhta itu. Gilang gemilang bagaikan samrut rupanya. Wih. Nah, saya coba duduk bayangin mundur ribuan tahun lalu. Kan teknologi nggak ada, bayangin. Alkitab ditulis di daun, saudara, bukan di kertas. Tapi bisa pemandangan seperti ini, waduh. Ada yang satu sinar yang melingkupi tahta. Wow. Hanya ada satu alasan logis. Kenapa sih Tuhan menyatakan diri dengan cara ini? Sampai Roh Kudus mesti masuk salinan ini di Alkitab yang sekarang kita baca. Coba. Nah sekarang pengetahuan baru bisa buka banyak hal. Itu sains gitu. Apa pelangi? Nah, ini pengetahuan yang kita belajar sekarang di sekolah. Pelangi satu spektrum cahaya yang memancar setelah sinar yang putih pecah menjadi komponen warna. Ini sudah muncul 4.000 tahun yang lalu waktu air bah selesai. Ini pelangi muncul. Nah sekarang apa yang saudara bisa tangkap tentang pelangi? Wow. Kira. Tuhan sedang menunjukkan cahaya pribadinya, dirinya. Lalu dia terpecah, tersebar
komponen-komponen itu udah. Kamu akan lihat komponen-komponen kemuliaan bukan cuma satu. Banyak kamu akan, oh Tuhan tuh begini ya Tuhan. Nah itu. Kamu akan lihat. Buat kamu pribadi Tuhan mau buat itu. Bukan karena kamu pelayanan, bukan. Karena kamu punya hubungan dengan dia. Karena kamu serahkan hidupmu buat dia. Serahkan hidup tuh bukan buat jadi pendeta. Aduh terlalu murah banget. Serahkan hidup karena kamu anaknya. Masa depan gebilang kamu mempelai. Bayangin serahkan hidup dong. Itu. Wow. Bayangin. Dia kasih jaminan. Bahkan di dalam masa yang paling sulit. Yang bisa menghancurkan. Gitu. Ini panggilan datang ke tahta Allah. Dia cuma ingin saudara dan saya melihat kemuliaan. Dari pribadi. Sampai lihat. Bukan kemuliaan pribadi. Kemuliaan janji. Kemuliaan janji. Makanya tadi saya bilang tadi di depan. Saya yakin kamu nangis bukan karena soal susah. Kamu nangis cuma kamu bilang memang Tuhan dahsyat. Gak ada alasan lain cuma bisa nangis. Benar Tuhan kamu luar biasa. Saya masih melawan. Saya masih kadang-kadang. Tapi kamu tetap datang untuk saya. Bagaimana kita gak nangis coba. Hubungan kita aja bersyarat suami istri. Kalau gak gini gue gak gini juga. Cuman Tuhan tanpa syarat. Nah lihat. Jadi dia sedang kirim panggilannya. Sangkakala itu cara Tuhan untuk mencari perhatian kita. Untuk apa? Undangan masuk. Ayo. Ini udah dekade menentukan. Ini zaman ini. Yuk jangan lepas dari saya. Ayo. Nah itu undangannya gitu. Jangan tinggalin saya. Saya nggak tinggalin kamu. Tapi kamu bisa ninggalin saya. Karena pilihan. Nah, waktu saudara dengar pengajaran di sosmed. Saudara punya discerning spirit. Roh yang membedakan. Saudara bisa tahu. Ini bukan gua nih. Gua nggak ikutin. Itu maksudnya. Saya nggak bisa kontrol kamu. Ada banyak pengajaran. Semua juga pakai ayat. Nah kamu punya dasar. Itu cuma dari hubungan itu. Kamu akan lihat janji-janji kemuliaannya buat kamu. Yang kamu gak dapat di situ. Jangan ikut. Maukah kamu secara pribadi. Punya komitmen. Buat komitmen. Gitu. Tanpa melihat. Apa masalah kamu. Cuma lihat dia saja. Kan Yohanes gak enak. Saudara, emang ada kasur di Pulau Patmos. Ada rumah. Di hutan tuh. Sendirian. Yang beberapa yang sudah pergi ke Israel bisa punya gambaran ini. Oke, saya pertajam dia. Kenapa saya bilang ini dekade menentukan. Ini Yesus yang ngomong. Matius 24. Ayat 32 sampai 35. Nah, tariklah pengajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Kalau pohon ara, jangan coba bawa konteksnya kemana-mana, saudara. Jangan. Pohon ara itu cuma satu. Waktu Tuhan bicara ini, dan ini pohon yang ada di Israel. Dan ara sedang bicara tentang bangsa Israel. Gitu. Nah, ikuti pelan-pelan ya. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, kalau kamu nggak riset, nggak lihat teksnya lengkap, kamu nggak ngerti. Saya jelasin aja dulu. Saya lupa, 15 kali saya pimpin tur ke Israel. Sekarang gue udah tua, nggak mau pergi-pergi gitulah, gitu. Tapi pergi selalu di tiap tempat khotbah, berbagi, nggak kalah macam. Pernah ada satu, saya lupa yang keberapa, tapi dua ini berkesan buat saya.
Satu, waktu Yesus diadili, itu kita oh di sini nih Yesus diadili, tuh Pilatus di situ. Waktu itu tahu-tahu saya tertegun aja, gila ya Yesus. Bayangin satu bangsa bilang salibkan, salibkan, salibkan. Terus saya seperti, saya kayak ngomong sama dia sini. Kalau saya hidup zaman itu kali-kali saya ikut teriak-teriak gitu juga pasti. Oh saya kira-kira saya mengalami gak ya? Bayangin dia datang buat bangsanya, bangsa bilang salibkan. Tiba-tiba lagi berenung gitu, saya teringat ada pernyataan yang bilang gini, Israel, ya Yerusalem, Yerusalem. Tuh, saya nangis sendiri, saya nggak cerita ke orang gitu. Hari ini kerajaan ini diambil daripadamu dan serahkan kepada bangsa-bangsa lain. Terus saya bilang, wow. Dalam teks tadi, pohon ara tadi, kamu lihat. Ada satu bangsa yang dibilang umat pilihan. Pernah hilang dari peta dunia. Ayo riset. Lihat. Itu dia. Enggak ada bangsa Israel. Tersebar di mana-mana. Enggak ada bangsa. Enggak ada sama sekali. Pernah. Lihat. Apa pohon ara? Kamu tahu? 1948 tiba-tiba muncul merdeka satu bangsa. Namanya Israel. Wow. Itu bilang pohon ara bertunas. Itu keajaiban saudara. Terusin ayat. Lihat ayatnya. Lihat ayat. Baca lagi. Kamu melihat semua ini. Ketahui bahwa waktunya sudah dekat. Karena bangsa inilah. Jadi Israel menjadi tanda zaman. Terusin. Ayat berikutnya. Aku berkata kepadanya. Lihat. Yang aku Yesus. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya. Berarti gak tunggu 200-300 tahun. Gak usah. Angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Hubungkan dengan apa yang Yohanes alamin tadi. Wow. Ayat 35. Ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini berarti gini. Sah apa yang Yesus bilang. Silakan diuji. Entah lewat pengetahuan. Entah lewat apa. Nah mari saya bawa saudara ke tanda yang lebih dekat lagi. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Wah, ini biasanya gue pakai untuk khotbah ulang tahun. Kurang ajar. Banyak ini. Masa hidup kami 70 tahun. Wah, sedap ya. Kalau orang belum 70 gue udah khotbah ayat ini. Kurang ajar. Ya kan? Coba lihat tuh. Coba lihat tuh. Bisa salah gak? Bisa banget saya salah. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini bukan tentang ulang tahun. Ini Musa bernubuat untuk Israel. Masa kami 70. Kalau masih kuat 80 lah. Yang lo bisa banggain apa? Kesukaran. Apalagi penderitaan. Dan dia berlalu buru-buru. Coba itu. Israel merdeka 48. 70 tahun. Sekarang berapa? Ini tanda. Makanya saya nggak fokus ke apapun. Ini cuma fasilitas saudara. Bukan ini. Ini cuma fasilitas untuk kita nyaman. Udahlah. Gak ada yang lain. Ini cuma fasilitas. Buat saya ini mah Tuhan aja. Ada satu dalam dekade ini bahwa ajar yang benar Chris. Kamu Casey bertumbuhlah yang benar. Gak bisa, temanmu gak bisa nolong kamu. Harta kamu gak bisa nolong kamu. Hitung aja. Sudah berapa tahun sekarang? Ini dekade menentukan. Wow.
Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Yang mesti terang apa? Mata hati. Bagaimana mau jadi terang kalau kamu gak hidup dalam terangnya? Bagaimana kamu tahu kalau kamu gak kasih hidupmu? Kalau kamu kasih duit cuman gereja yang ngambil. Kalau kamu kasih hidup yang punya langit bumi dengan kamu. Ya. Yang terkandung dalam panggilannya. Lihat betapa kaya kemuliaan baginya. Yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Bukan buat pendeta, buat semua orang kudus. Nah, nanti pelayanan saya berikutnya, saya mau khotbah tentang orang kudus itu apa, gitu. Pakai baju begini, rambut apa, gitu. Nah, bukan di benda. Wow. Jadi ini tentang panggilan buat setiap kita orang percaya. Wow. Yesus sedang panggil dan sudah menyediakan segalanya. Tahu gak? Dia bayar harganya semuanya di kayu salib. Seperti kalau saya undang tamu, saya sudah siapin hotelnya, saya siapin transportasinya, semua itu. Nah, lebih dari itu yang Yesus buat kita. Semua dia karuniakan kepada kita. Segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat terakhir, Efesus 1 ayat 3. Saya minta worship team naik ke depan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus, lihat, telah, bukan nanti satu saat. Telah, saya suka. Telah. Waktu dia mati, ini udah ada, dia udah siapin. Mengaruniakan gini. Kamu gak bisa buat, dia yang buat untuk kamu. It is finished, udah selesai, lunas, semua. Udah. Kepada kita, tulis namamu di belakang kita. Kamu bisa bangun pagi, ngomong ini aja. Telah mengurniakan kepada kamu, Chris. Nah, bisa gitu. Segala berkat rohani dalam sorga. Jadi ngapain disimpan di sorga? Semuanya disiapin buat kita. Bayangin. Telah tuh artinya gini. Kala lampau. Udah disediakan. Kita hanya perlu apa sekarang? Persembahkan hidup kita. Untuk menggenapi panggilannya. Apalagi urapannya. Apalagi kuasanya. Apalagi berkatnya. Semua dalam hidup kita.